Melanjutkan cerita sebelumnya, setelah jiwa asal Wang Lin memasuki kompas bintang dan mencapai keseimbangan dengan ular Mongazer, ia menjaga jarak darinya. Meskipun berhasil menjaga jarak, jiwa asal Wang Lin mengalami luka parah dan semakin melemah. Wang Lin bergerak cepat melintasi domain utara menuju domain selatan sistem bintang Al-Heaven. Kecepatan penuh yang berkepanjangan membuat jiwa asal Wang Lin semakin lemah, sementara ular Mongazer melambat dan berhenti di perbatasan domain selatan. Wang Lin merasa lega setelah menyadari bahwa ular Mongazer tidak lagi mengejarnya, meskipun masih ada sedikit ketakutan. Dia terkejut dengan kekuatan ular Mongazer dan bertanya-tanya mengapa ular itu takut datang ke domain utara. Wang Lin merenung tentang kehilangan tubuhnya dan kesulitan membentuk tubuh baru, meskipun jiwa asalnya telah menembus penghalang. Setelah berpikir sejenak, Wang Lin memutuskan untuk terus terbang ke depan tanpa ragu-ragu. Wang Lin berencana mencari tempat untuk budidaya tertutup guna memperbaiki tulang dan menyelesaikan manik yang menantang surga, serta membentuk tubuh baru. Ular Mongazer merasa ragu dan mulai mundur setelah mengingat peringatan lama yang samar tentang bahaya di depan. Ular Mongazer mengeluarkan tekanan menakutkan saat mundur, membuat para pembudidaya yang melihatnya merasa terkejut dan melarikan diri. Ular Mongazer berhenti di antara 5 planet utama domain utara, meringkuk menjadi bola, dan tentakelnya kembali ke tubuhnya. Ular Mongazer mengeluarkan kabut dan kembali ke bentuk kedua untuk tidur nyenyak. Posisi baru yang dipilih membuat para pembudidaya di wilayah utara cemas karena dekat dengan 5 planet utama. Sebuah benda bercahaya pelangi jatuh di planet primitif di utara, memicu ledakan dahsyat. Tubuh keserakahan hancur dan jiwanya rusak, namun ia tidak mati dan merasa sangat gembira. Merek kekuatan yang menandai tubuhnya runtuh ketika jari Dewa Kuno mendekat, kecuali merek Allseer. Keserakahan yakin bisa pulih dengan waktu yang cukup dan menghilang ke dalam tanah, meninggalkan bau busuk yang sumbernya tak dapat ditemukan oleh penduduk. Wang Lin terbang di domain selatan, merasakan kenyamanan dan cedera jiwanya membaik saat mendekati tempat tertentu. Wang Lin mendekati kumpulan asteroid yang tampaknya disatukan oleh kekuatan misterius, membentuk penghalang alami. Dia merasa nyaman dengan lokasi di kedalaman kumpulan asteroid ini dan memutuskan untuk tidak pergi sendiri, menggunakan kompas bintang dan tulang Mongazer Serpent untuk memasuki bagian dalam. Medan asteroid ini sangat luas, dan setelah terbang lama, Wang Lin melihat sebuah planet yang ditinggalkan, berukuran setengah dari planet Ranyun, diselimuti oleh jaring guntur surgawi. Planet ini terletak di lokasi terpencil di wilayah selatan dan sulit ditemukan karena terhalang oleh asteroid. Wang Lin merasakan kenyamanan yang semakin mendekat, meskipun sumbernya bukan dari planet kecil ini, melainkan ada kekuatan misterius yang menghalangi akal ilahinya. Planet kecil ini memberi Wang Lin perasaan nyaman, dan dia berpikir bahwa ini adalah tempat yang baik untuk membuat gua. Wang Lin menemukan tempat yang mempercepat penyembuhan jiwa asalnya dan memutuskan untuk tinggal sementara di sana. Setelah melahap naga guntur kuno, jiwa asal Wang Lin mengalami mutasi dan menjadi kebal terhadap mantra guntur yang lebih lemah. Tubuh Wang Lin hancur oleh jari Dewa Kuno, membebaskan jiwa asalnya yang terluka dan mendorongnya untuk mencari tempat pemulihan. Jiwa asal Wang Lin merasa nyaman dan aman di tempat ini, mirip dengan lingkungan yang dicari naga guntur kuno saat terluka. Wang Lin merasa akrab dengan planet kecil yang dipenuhi guntur ini, seolah-olah itu adalah kampung halamannya. Guntur yang menyerang Wang Lin membuatnya merasa nyaman, seolah-olah jiwanya dipijat lembut. Jiwa asal Wang Lin memancarkan cahaya biru dan menyerap guntur, sementara sebagian dari jiwanya meluas ke tulang Mongazer Serpent. Penjaga surga menunjukkan keraguan dan ketakutan ekstrim terhadap guntur. Wang Lin merenungkan ketakutan para penjaga surga terhadap guntur, meskipun mereka memiliki kekuatan guntur. Guntur di tempat ini berbeda karena dibentuk oleh langit, bukan oleh mantra, dan mirip dengan jiwa asal Wang Lin. Guntur terbagi menjadi 2 kategori, yang diperoleh melalui mantra dan yang secara alami terbentuk oleh surga. Para penjaga surga mundur untuk mengolah asteroid, sementara Wang Lin membawa tulang Mongazer ke dalam planet. Semakin dekat Wang Lin ke planet, guntur semakin padat dan menakutkan, tetapi tidak mempengaruhi jiwa asalnya. Tanpa tubuh fisik, Wang Lin dapat bergerak lebih cepat dan memasuki planet guntur yang sepenuhnya tertutup oleh guntur padat. Jiwa asal Wang Lin merasa nyaman di bumi yang dipenuhi guntur, meskipun tidak ada makhluk hidup yang dapat bertahan di sana. Tempat ini jarang ditemukan dan tersembunyi di antara bidang asteroid, hanya dapat dijangkau oleh jiwa asal Wang Lin. Meskipun tidak ada kehidupan, planet ini memiliki vitalitas yang kuat setara dengan planet budidaya yang kaya energi spiritual, meski tanpa energi spiritual. Dunia ini dikelilingi oleh guntur yang dahsyat, dengan badai petir yang menyerap dan mengalir melalui tanah. Wang Lin merasa tempat ini sempurna untuk menumbuhkan mantra asal guntur, dengan riak guntur yang menyebar dari jiwanya saat mendarat. Tulang Mongazer Serpent juga dikelilingi oleh guntur.
Wang Lin bergerak dan tulang Mount Azer Serpent jatuh ke tanah, menyebabkan planet bergetar seperti riak di permukaan air. Guntur di planet ini semakin keras dan bergemuruh tanpa henti, seolah berasal dari zaman purba. Wang Lin duduk dalam posisi lotus, belum sepenuhnya menyerap naga guntur kuno, dengan garis tipis naga di dalam jiwa asalnya. Dengan tangan membentuk segel di atas lutut, Wang Lin menarik guntur di sekelilingnya, menciptakan percikan yang mengandung kekuatan guntur surgawi. Wang Lin menutup mata, membiarkan guntur memasuki jiwa asalnya, membentuk bola guntur raksasa di sekitarnya. Siklus penyerapan guntur berlanjut, membuat Wang Lin lupa waktu, sepenuhnya fokus pada halilintar. Dari luar, hanya guntur yang terdengar sedikit lebih keras, sementara penjaga langit mengawasi dari asteroid terdekat, siap bertindak jika Wang Lin terancam. Kesetiaan adalah perhatian utama Kaisar Langit King Lin dalam menciptakan penjaga surgawi. 10 tahun berlalu dengan cepat tanpa perubahan signifikan, sementara penjaga surga tetap tak bergerak, menunggu kesempatan untuk kebebasan. Di planet Guntur, Wang Lin berada dalam bola guntur raksasa yang menyerap petir dari langit, yang membantu pemulihan jiwa asalnya. Petir yang tiada henti menjadi obat terbaik bagi Wang Lin, mempercepat pemulihan luka-lukanya. Setelah 10 tahun, Wang Lin membuka matanya, memancarkan kekuatan guntur, dan menyerap kembali petir yang tersebar. Wang Lin menyadari pentingnya memulihkan tubuhnya, yang melibatkan taktik dewa kuno, setelah sebelumnya tubuhnya runtuh dan pulih dengan cara tersebut. Wang Lin memanfaatkan sebagian taktik dewa kuno untuk memperbarui tubuhnya dengan membentuk segel dari ingatan dewa kuno Tusi. Aura kuno dan kekuatan petir menyebar dari tangannya, menyelimuti dunia. Wang Lin mengucapkan kata-kata rumit dan memancarkan cahaya misterius dari matanya, mengumpulkan petir di planet ini. Petir berkumpul dan terkondensasi di sekitar telapak tangan Wang Lin, memberikan sensasi mati rasa. Wang Lin mengendalikan petir di dunia, menyerapnya perlahan dan mengembunkannya menjadi struktur tulang tangan dengan kilauan cahaya keemasan. Tulang tangan Wang Lin terbentuk dari bintik emas yang memancarkan kekuatan guntur yang dahsyat. Seiring waktu, guntur dari bumi berkumpul pada Wang Lin, membentuk sepasang tulang tangan yang kokoh. Wang Lin terus menyerap guntur, menyebabkan bintik cahaya meluas ke lengannya dan membentuk rangka yang utuh. Tubuh Wang Lin terangkat ke udara, menarik petir dari langit yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Akal ilahi Wang Lin meluas, mengendalikan semua guntur di planet ini, dan menyedotnya ke arah Wang Lin. Proses ini menimbulkan badai besar, meretakan bumi, dan menarik perhatian para penjaga surga. Semua petir di planet ini berkumpul dalam tubuh Wang Lin, menghubungkannya dengan planet tersebut. Vitalitas yang kuat diserap bersama petir, penting untuk tubuh baru Wang Lin. Dalam 60 tahun, planet petir ini mengalami siklus hidup penuh, dan petir menjadi tidak padat. Semua petir dan vitalitas terkondensasi menjadi kepompong setinggi 30 kaki, yang akhirnya terbuka. Wang Lin keluar dari kepompong setelah 60 tahun menyerap guntur dan vitalitas, membentuk tubuh baru yang perkasa. Jiwa asal Wang Lin dapat dengan mudah meninggalkan dan kembali ke tubuhnya. Wang Lin merasa seolah mendapatkan kehidupan baru dan bertekad untuk tidak menyia-nyiakannya. Dia mengenakan jubah putih dan duduk dalam posisi lotus, memandang gunung yang menyerupai naga. Wang Lin menggunakan bendera 1 miliar jiwa untuk membentuk 3 jiwa utama sebagai perlindungan. Setelah memastikan keamanan daerah tersebut, Wang Lin menekan dahinya dan membentuk manik-manik kristal. Wang Lin menggunakan manik penentang surga, harta karun utamanya dari sistem bintang Alheaven, untuk berinteraksi dengan tulang Mount Azer yang besar. Manik tersebut memancarkan cahaya keemasan dan perlahan menyerap logam dari tulang Mount Azer, meskipun prosesnya sangat lambat. Wang Lin tetap waspada dengan menyebarkan perasaan ilahi dan menggunakan jiwa keempat untuk memperluas pengawasannya. Setelah beberapa hari, Wang Lin memisahkan sebagian perasaan ilahi untuk mengambil harta ajaib yang diperoleh dari keserakahan 60 tahun lalu. Salah satu harta tersebut adalah gunung raksasa dengan energi spiritual celestial yang melimpah, yang jejak rasa ilahi keserakahan telah lenyap. Wang Lin mengingat pengalaman keserakahan dalam mengekstraksi jiwa gunung dan memiliki kesan mendalam tentang proses ini. Wang Lin mampu mengekstraksi jiwa makhluk dengan roh, meskipun biasanya hanya dilakukan oleh pembudidaya tingkat kedua. Saat Wang Lin menggosok gunung, dia menemukan bola kabut ilusi yang memancarkan aura kuat dengan energi spiritual celestial. Jiwa gunung yang diekstraksi lebih lemah dibandingkan masa lalu, dan ketidakstabilannya bisa membahayakan Wang Lin jika tidak berhati-hati. Wang Lin menyadari bahwa gunung yang tidak lengkap menyebabkan jiwa gunung menjadi rusak. Wang Lin terkejut dengan kemudahan mengekstraksi jiwa gunung hanya dengan pikiran, dan kemudian mengembalikannya ke gunung. Ketika Wang Lin menekan bumi, dia merasakan getaran planet, meskipun sebenarnya bumi tidak bergerak.
Aura kuno muncul dan menghilang seperti ember yang kehilangan air di jalan menanjak. Wang Lin merasa lemah setelah gagal mengekstraksi jiwa planet dan terkesan dengan mantra ekstraksi jiwa yang hanya dapat digunakan oleh pembudidaya tingkat kedua. Meskipun keserakahan adalah musuhnya, Wang Lin mengagumi kemampuan keserakahan dalam menemukan dan memperbaiki barang berharga seperti naga guntur kuno, gunung celestial, dan lainnya. Wang Lin heran mengapa tidak ada yang mencuri harta dari keserakahan, meskipun harta tersebut sangat berharga. Wang Lin merasa senang melihat gunung surga dan berpikir mungkin bisa memperbaikinya dengan energi asal. Wang Lin mengambil layar gunung dan sungai, yang dikenal sebagai salah satu dari 10 harta surgawi kelas atas terbaik, dan terkesan dengan kekuatan tinta merah gelap yang terbuat dari darah dao surgawi. Great memperoleh salinan lukisan gunung dan sungai yang tercetak di layar, bukan yang asli, dan berusaha menemukan cara untuk menanamkan lukisan tersebut ke dalam layar. Layar tampak sederhana dan lukisan di dalamnya terlihat kabur, namun menjadi jelas jika diperhatikan lama, meskipun terdapat celah yang membelah lukisan tersebut. Jejak ilahi pada layar telah runtuh, dan Wang Lin meninggalkan jejak ilahi baru sebelum menyerap layar ke dalam jiwa asalnya untuk memperbaikinya. Mahkota yang diperiksa Wang Lin tidak menunjukkan celah di bawah kekuatan jari dewa kuno, dan tampak seperti mahkota Kaisar Fana. 5 manik-manik di mahkota menarik perhatian Wang Lin karena mengandung kekuatan 5 elemen, mirip dengan 5 roh unsur Red Butterfly. Setelah mengenakan mahkota, kekuatan misterius muncul dari kepala Wang Lin, mencari sesuatu dalam tubuhnya sebelum kembali ke mahkota. Wang Lin merenungkan kekuatan yang mencari sesuatu dan mengaitkannya dengan 5 elemen manik dan Red Butterfly. Wang Lin menggenggam mawar biru yang memancarkan cahaya serta aura dingin, yang hanya dapat dirasakan oleh para kultivator dengan kekuatan mereka sendiri. Di mata Wang Lin, mawar biru itu menampilkan sosok yang cantik dan anggun, dan ia meletakkannya di bawah mahkota. Ketika mahkota menyentuh mawar, permata bersinar dan mawar lenyap menjadi cahaya biru yang menyatu dengan mahkota. Mahkota itu memancarkan cahaya biru sebelum kembali seperti semula, dan Wang Lin menyadari bahwa mahkota tersebut tampak lebih hidup. Wang Lin melihat sosok yang memegang pedang di dalam mahkota, namun tidak menemukan petunjuk lain. Wang Lin merenungkan cara mengaktifkan mahkota, yang menurut keserakahan memerlukan jiwa 9.999 kaisar. Ia tidak memahami hubungan antara jiwa kaisar dan 5 roh unsur, dan hanya dapat mengenali tulang naga api dari ingatan Tusi. Wang Lin menyerap unsur logam dari tulang Mongazer selama 3 bulan hingga elemen logam dalam manik penantang surga menjadi sempurna. Manik tersebut memancarkan cahaya terang dan berubah menjadi kristal dengan aura kuno, sementara kekuatan 5 elemen membuatnya melayang. Wang Lin menambahkan setetes darahnya ke manik, yang menghubungkannya secara spiritual dan memunculkan simbol kuno dalam benaknya. Meskipun telah menunggu hampir 1000 tahun untuk menyelesaikan manik ini, Wang Lin tetap berhati-hati dan tenang, menyadari bahwa pemahamannya masih dangkal. Wang Lin menggambar simbol kompleks yang memancarkan aura kuno, mempengaruhi seluruh planet dan menekan vitalitasnya. Setelah simbol selesai, Wang Lin mengarahkannya ke manik, menghasilkan cahaya ungu yang kuat yang menyebabkan tubuh boneka surgawi mulai hancur. Wang Lin menghentikan pembusukan dengan memanggil kembali penjaga surga kebayangannya, meskipun aroma busuk tetap ada. 3 jiwa utama nyaris hancur jika bukan karena reaksi cepat Wang Lin. Cahaya ungu menyebar dan menyelimuti seluruh planet, menyebabkan kehancuran planet dan asteroid di sekitarnya. Wang Lin dan manik-manik adalah satu-satunya yang tersisa di tengah cahaya ungu yang menakutkan itu. Cahaya ungu berhenti menyebar, dan energi yang terkumpul selama 1000 tahun dilepaskan, memunculkan sebuah pintu besar. Pintu besar itu muncul dengan pembatasan yang tidak bisa dimasuki makhluk hidup, membuat Wang Lin merasa kecil dan takut. Wang Lin merasakan ketakutan yang jarang dialaminya, seolah menghadapi sesuatu di luar kemampuannya. Ketakutan ini mengingatkannya pada masa mudanya ketika pertama kali melihat sekte budidaya yang menjulang. Seiring dengan peningkatan kultivasi dan pengalaman, Wang Lin mengandalkan hati Dao untuk bertahan menghadapi tantangan, termasuk pembalasan ilahi di tanah roh iblis. Meskipun tidak ada tekanan dari pintu besar, Wang Lin merasakan getaran di pikiran dan tubuhnya, namun dia tetap teguh dan tidak menyerah. Wang Lin teringat ketekunannya saat mendaki gunung di sekte Hengyu, dan meskipun tubuhnya berlumuran darah, dia tetap berjuang. Jiwa Wan Er dan Wang Ping yang mendukungnya membuat Wang Lin tidak mau menyerah, bahkan jika harus melawan surga. Wang Lin bertekad untuk melindungi orang yang dicintainya dan siap melawan surga jika perlu, dengan suara yang penuh aura keras. Dao gigi Wang Lin menggerakkan naga guntur kuno dalam jiwanya, memenuhi tubuhnya dengan petir dan guntur. Wang Lin mengendalikan kekuatan guntur yang mengandung kemauan kerasnya, meskipun bumi runtuh, dia tetap berjuang dengan mata gigih. Pintu besar yang muncul di dunia ditutupi cahaya ungu terang, membentuk lengan raksasa yang melambai ke arah Wang Lin,
yang disadarinya bukan milik dewa kuno. Kulit dewa kuno itu kasar dan retak, sementara tangan cahaya ungu lembut dan tampak dibentuk oleh mantra, memanggil Wang Lin dengan gerakan lambat dan berulang. Meskipun tidak ada aura berbahaya dari tangan besar tersebut, Wang Lin tetap waspada karena situasinya yang aneh dan tak terduga. Pintu di belakang tangan perlahan menjadi ilusi, seolah-olah akan lenyap jika Wang Lin tidak segera bertindak. Wang Lin mengambil tulang Maung Azer dan melemparkannya ke arah pintu, tetapi tangan besar itu dengan mudah menangkap dan menghancurkannya menjadi debu, menyebabkan dunia bergetar. Tekanan dari tangan itu sangat kuat, menyebabkan kehancuran besar di sekitarnya, dan Wang Lin merasa tidak ada yang bisa menahan kekuatan tersebut. Lengan raksasa itu akhirnya menghilang, tetapi tetap memberi isyarat kepada Wang Lin hingga akhir, bersamaan dengan lenyapnya pintu raksasa. Cahaya ungu yang mengelilingi daerah itu memudar, dan manik-manik jatuh ke tangan Wang Lin tanpa meninggalkan jejak energi unsur. Wang Lin menemukan jiwa Limuan, Wang Ping, dan Qing Yi masih berada di dalam manik tersebut, dengan jiwa Limuan tampak lebih stabil. Wang Lin merenungkan kekuatan dan tujuan dari manik yang menantang surga, serta misteri pintu besar dan lengan di luar pintu itu. Dia menyadari bahwa dia bukanlah orang pertama yang menemukan manik ini dan bertanya-tanya tentang nasib para pendahulunya. Setelah 5 elemen selesai, Wang Lin merasa semakin bingung karena tidak ada perubahan yang terjadi. Wang Lin memutuskan untuk berhenti memikirkan manik itu untuk sementara waktu dan menyadari bahwa kunci misteri terletak pada pintu tersebut. Dia menyadari bahwa planet ini tidak lagi berguna dan memutuskan untuk pergi mencari tempat lain yang lebih berharga. Wang Lin bergerak cepat dengan kereta perang dan Thunder Beast, yang merasa akrab dengan kehadiran Wang Lin. Wang Lin merasa nyaman dengan tamparan di kepalanya dan mengeluarkan raungan saat melintasi medan asteroid yang semakin padat bersama Thunder Beast. Lingkungan yang dipenuhi kilatan guntur tidak mengganggu Wang Lin maupun Thunder Beast, yang terus mengaum dengan penuh kegembiraan. Wang Lin merenungkan manik yang menantang surga, merasa kecewa setelah menghabiskan hampir 1000 tahun mengumpulkan 5 elemen dan melakukan perjalanan berbahaya ke Maung Azer Serpent. Thunder Beast, yang peka terhadap kekuatan guntur, terus melakukan perjalanan jauh ke dalam medan asteroid. Wang Lin terganggu oleh suara gemuruh guntur dan menyadari bahwa tempat di depannya adalah sumber kenyamanan bagi jiwa asalnya, dengan guntur yang sangat padat. Thunder Beast berhenti tiba-tiba di depan danau guntur yang luas, yang dipenuhi kilat dan guntur, seperti neraka guntur yang nyata, jauh lebih mengesankan daripada planet guntur sebelumnya. Thunder Beast merasa ragu di tepi danau guntur karena kekuatan guntur yang terlalu dahsyat, meskipun ia adalah Thunder Beast. Wang Lin turun dari Thunder Beast dan dengan hati-hati mendekati danau guntur, membiarkan penjaga surga berjaga di dekatnya. Saat Wang Lin melangkah ke dalam danau, guntur memasuki tubuhnya, membuatnya merasa mati rasa, dan ia berhenti setelah 20 langkah. Wang Lin duduk untuk berkultivasi di batas kemampuannya, sementara Thunder Beast mulai menyerap dan memurnikan guntur dengan metode khusus. Wang Lin beradaptasi dengan kekuatan guntur yang melampaui batas tubuhnya dan menyadari bahwa tempat ini ideal untuk menumbuhkan mantra asal guntur. Di kejauhan, Thunder Beast lain dengan tonjolan di kepalanya menuju ke bidang asteroid, ditemani seorang pria paruh baya yang ingin menyerap energi asal dari danau guntur.